DPG dalam jabatan tahun 2022. Wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, kalian semua baik-baik saja. Pada hari ini seperti biasanya kita akan belajar. Sebelumnya Lina ingin ngajak kalian untuk berdoa. Yuk, siapa yang biasa memimpin? Siapa? Mulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa nanti pelajaran yang kalian serap bisa maksimal. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang aku sayangi, ada beberapa yang ingin Rina sampaikan. Sebelum saya melanjutkan pembelajarannya, akan saya absen dulu. Hermansyah Setiadi, Aldo
menyusun laporan tertulis tentang hukum dasar yang sebagai kewajiban untuk menerapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Kemudian kamu bisa menerapkan di lingkungan masyarakat secara kreatif. Pembelajaran inti di mana kalian nanti harus setelah melihat penayangan video, kamu harus tahu tugas kalian, yaitu menyusun hukum tertulis yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana cara penerapannya. Anak-anakku sekalian yang aku sayangi, mari kita melihat penayangan video berikut ini. Ya, bertemu kembali dalam PKN dalam 5 menit, PPKN in 5 minutes. Jadi kita akan menjelaskan materi-materi PPKN dalam 5 menit atau kurang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau Basic Law, Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. UUD juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, yang mana memuat tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, dan pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kependudukan dan kewarganegaraan, keuangan dan negara. Dengan kedudukan istimewa tersebut, UUD 1945 memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu arti penting UUD 1945.
Yang pertama, menjadi dasar dan sumber hukum keberadaan NKRI. Lalu yang kedua adalah salah satu pilar kebangsaan Indonesia. Nah, yang ketiga adalah aturan tertinggi dalam tata urutan perundangan Indonesia. Yang keempat menjadi landasan hukum pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Sebuah negara memiliki syarat-syarat di mana syarat-syarat tersebut dikatakan untuk adanya negara. Salah satunya Indonesia yang bisa dikatakan sebagai negara Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum untuk konstitusi dalam pemerintahan. Dari sejarahnya, pembentukannya dulu Undang-Undang Dasar bisa dikatakan sangat rumit, karena dari proses yang panjang hingga sekarang. Undang-Undang Dasar sekarang pun masih bisa dipakai karena sifatnya yang fleksibel dan terus mengikuti zaman dengan adanya amandemen, agar Undang-Undang Dasar bisa tetap menjadi sumber hukum negara Indonesia. Mengingat dengan wilayah dan jumlah warga negara sendiri sangat luas dan banyak, maka perlu adanya sumber yang bisa mengikat untuk mengatur para lembaga-lembaga untuk mengontrol agar Indonesia tetap berjaya, tidak tergoncangkan. Karena negara hukum adalah satu negara yang memiliki konstitusi yang mendasarkan atas hukum yang sifatnya mengikat dan bisa diterima warga negara tersebut. Undang-Undang Dasar sangatlah cocok karena isi dan pasalnya sendiri sangatlah ringkas dan mengenai seluruh aspek dibanding dengan sumber hukum yang lain. Sumber hukum Undang-Undang Dasar juga mengatur tentang asasi warga negara secara umum dan tidak bersifat khusus agar warga negara sendiri tidak merasa tinggal di tanpa adanya hak oleh sebagai warga Indonesia. Oleh karena itu, mengapa Undang-Undang Dasar sangat penting dalam menjadi sumber hukum negara Indonesia dengan berbagai manfaat agar Indonesia tetap aman, tentram dan sejahtera untuk masa sekarang dan masa depan. Anak-anakku yang aku sayangi, kalian telah menyimak video pembelajaran ini tadi. Berikutnya adalah kalian nanti saya beri tugas untuk menjawab dari penayangan video itu. Kamu akan bisa menyimpulkan bagaimanakah Undang-Undang Dasar yang tertulis dan bagaimanakah penerapannya. Jadi anak-anak nanti tugasnya adalah menjawab tentang hukum dasar tertulis dan berikutnya adalah bagaimanakah penerapannya. Nanti anak-anak menjawab di LKPD yang saya berikan. Berikutnya, sesudah itu kalian bisa untuk berkelompok sesuai dengan yang kalian kehendaki. Jadi silakan menempati kelompok sesuai yang kalian inginkan. Silakan.
hukum dasar tertulis dan bagaimana penerapannya, ya. Kalian bisa menjawab di sini. Menjawab pada lembar kerja yang saya sediakan. Pada berikutnya, silakan kalian mempresentasikan di depan. Ayo kelompok siapa yang ingin berpresentasi? Saya, Bu. Oke, silakan ke depan. Kelompok E. 1. Ara, Oka, Nanda, Ika, Salsa, Siva, Madila. 1. Setelah menyimak video di atas, jelaskan menurut kalian mengapa aturan atau hukum tertulis itu penting. Karena semua peraturan itu dapat berjalan dengan baik dan benar, maka diperlukan sebuah hukum dasar tertulis. Setelah menyimak video di atas, berilah bahwa pelaksanaan hukum tertulis sebagai bentuk kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Coba kalian jelaskan. Menghormati orang tua, mematuhi perintah orang tua, menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, menjaga kebersihan lingkungan keluarga. 2. Sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, tidak memberontak ketika sedang mengajar. Masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, tidak merusak fasilitas umum, menghormati orang lain. Terima kasih. Demikian tadi anak-anak kelompok E telah mempresentasikan jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Oke, mari kita lanjutkan pada kelompok berikutnya. Yang mana ya anak-anak? Aduh, oke, silakan ke depan. Yang lain? Anastasia, Nabila, Khairunisa, Nafisa, Fasya, Muhammad, Bintang, Lingkungan, Cahyani, Anastik, Bintang, Lingkungan, Terus, Nisa, Fitra. Setelah menyimak video di atas, jelaskan menurut kalian mengapa aturan
sekolah melaporkan jika ada pelanggaran. Lingkungan masyarakat menjaga kerukunan lingkungan, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga fasilitas. Terima kasih anak-anakku sekalian. Inilah tadi kelompok mana? Yang telah kelompok B telah mempresentasikan jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok B anak-anak. Terima kasih kalian telah mempresentasikan jawaban kalian. Anak-anak yang kusayangi, pada kegiatan berikutnya adalah kalian perlu tahu bahwa di sini hukum dasar tertulis itu perlu diterapkan, dan kemudian kewajiban kalian adalah menerapkan sebagai kewajibannya di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak yang sayangi, pada akhir pembelajaran ini sebelum saya tutup, ada yang ingin Bu Rina sampaikan. Anak-anak, apakah dalam pembelajaran ini ada kesulitan? Apakah kalian nanti ingin menerapkan di rumah? Terima kasih. Ada lagi satu. Bagaimanakah sikap kalian ketika menerapkan di rumah? Apa yang ingin kalian lakukan? Bagaimana? Apa yang ingin kalian lakukan? Tentang kewajibanmu di rumah, apa yang ingin kalian lakukan? Ada yang bisa menjawab? Hebat. Kewajiban apa yang kamu lakukan di rumah sebagai bentuk pelaksanaan hukum tertulis itu? Apa? Satu. Ya, silakan, Mbak. Ya, terima kasih sekali. Ada lagi yang ingin jawab? Silakan. Ya, salah satunya apa yang dibilang temanmu bahwa menghormati orang tua. Anak-anakku sekalian yang aku sayangi, sebelum kami tutup, mari kita berdoa. Sebelumnya, tetap semangat untuk belajar, untuk pembelajaran berikutnya. Jadi di rumah dilanjutkan untuk lebih belajar, ditingkatkan belajarnya, gitu ya. Sekali lagi sebelum ditutup, mari kita berdoa. Siapa yang memimpin? Silakan. Siapa? Selamat siang anak-anakku, terima kasih sekali ya. Sekali lagi tetap ditingkatkan untuk belajarnya. Sebelum saya tutup, mohon untuk tugasnya diberikan kepada Bina.